Assalamualaikum, salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Sri Widyastuti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pati. Pada portofolio kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak serta budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita ulas lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi yuk. Info 1, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar individu setiap murid. Tomlinson, 2000. Info 2, serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Tujuan pembelajaran, GKP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk itu pembelajaran berdiferensiasi perlu persiapan dan strategi pembelajaran yang tepat dari guru baik meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk dengan mengacu pada aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Gali info yuk, bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan murid. Ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 1. Kesiapan belajar. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar, readiness, adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan. 2. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung pada gaya belajar masing-masing murid. Kecerdasan majemuknya pengaruh budaya dan lingkungan. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran. Pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam. Mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Adakah keterkaitan antara modul 2,1 dengan modul yang lain? Dari modul 1,1 filosofi KID, 1,2 nilai dan peran guru penggerak, 1,3 visi guru penggerak, 1,4 budaya positif, 2,1 pembelajaran berdiferensiasi, sama-sama menuju pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Keterkaitan antar materi 1,1 filosofi KID dan 2,1 pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi KID. Menurut KID, pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya.
Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi 1,2 nilai dan peran guru penggerak dan 2,1 pembelajaran berdiferensiasi. Nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif. Peran menjadi pemimpin pembelajar, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, refleksif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun minat belajar. Keterkaitan antar materi 1,3 visi guru penggerak dan 2,1 pembelajaran berdiferensiasi. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan baja. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi 1,4 budaya disiplin dan 2,1 pembelajaran berdiferensiasi. Adapun budaya positif meliputi 1. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dari pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi guru dapat mempersiapkan murid dalam menghadapi perubahan zaman dengan segala tantangannya. Bermodalkan nilai dan peran guru penggerak, sudah tentu seorang guru mempunyai visi murid impian yang nantinya dapat tercapai dengan membiasakan budaya positif yang sudah dibentuk dalam lingkungan sekolah, sehingga kelak dapat menjadikan murid sebagai sosok profil pelajar Pancasila yang memiliki nilai luhur, beriman, bertakwa pada Tuhan IME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.